Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah. Insya Allah mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Semoga Allah memberkahi kita dalam mencari ilmu. Nah, anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah membahas dari mulai apa? Coba dari mulai lapisan tanah, kemudian jenis-jenis manusia purba, kemudian kedatangan nenek moyang sampai jalurnya kita pelajari ya. Dari 4 teori itu, yang pertama ada teori Yunan, kemudian ada teori out of Afrika, kemudian ada teori Formosa atau Taiwan, kemudian juga ada teori Nusantara. Jadi jalurnya bagaimana mereka yang dari Formosa atau dari Yunan itu kemudian bisa sampai di Nusantara ini. Nah, semoga kalian masih mengingatnya ya. Seperti yang sudah dibahas oleh Ibu minggu kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai pembagian zaman batu. Ada yang sudah baca? Ibu harapkan kalian sudah mulai membacanya ya dari kemarin ya. Nah, yang pertama adalah yang akan Ibu sampaikan, ada 4 zaman batu, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah zaman batu tua. Yang pertama adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Manusia pendukungnya ada Meganthropus paleojavanicus yang artinya apa? Manusia besar yang berasal dari Jawa. Kemudian Pithecanthropus robustus, ada Pithecanthropus mojokertensis, ada Pithecanthropus erectus, ada Homo soloensis, ada Homo wajakensis ya. Ini adalah manusia-manusia pendukung yang ada dalam zaman Paleolitikum. Nah, pola hidupnya manusia-manusia yang hidup pada zaman Paleolitikum ini pola hidupnya sudah berkelompok kecil ya. Hidupnya berkelompok kecil. Mereka 5 sampai 20 orang mulai hidup berkelompok, sudah mulai ada pembagian tugas gitu ya. Mereka hidupnya masih nomaden, artinya masih berpindah-pindah tempat. Kemudian mereka juga dalam mencari makannya masih food gathering atau masih sangat bergantung pada alam. Jadi kenapa mereka nomaden? Salah satunya adalah karena mereka masih food gathering ya. Jadi biasa aja di tempat sini makanannya sudah habis, kemudian mereka mencari bahan makanan di tempat lain sehingga kehidupannya berpindah-pindah. Kemudian perkakasnya yang mereka hasilkan masih terbuat dari batu namun masih sangat kasar ya. Nah, di Indonesia hasil kebudayaan zaman Paleolitikum ini dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ini pertama kali ditemukan oleh von Koningswald ya tahun 1935 di dekat Punung Kabupaten Pacitan ya. Nah, lihat ini adalah hasil kebudayaan dari manusia-manusia yang hidup pada zaman Paleolitikum. Yang pertama adalah kapak genggam. Kenapa sih kapak genggam? Lihat ya, ini bentuknya masih sangat sederhana. Kemudian kenapa disebut kapak genggam? Karena dalam penggunaannya masih menggunakan atau masih digenggam gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kapak perimbas. Kalau kita lihat memang tampak sama antara kapak genggam dan kapak perimbas. Namun dalam ukuran kapak perimbas itu lebih besar dibanding kapak genggam. Nah, manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus. Selanjutnya adalah alat-alat batu yang ditemukan di lapisan Trinil. Nah, Pleistosen Tengah ya, ditemukan di Pleistosen Tengah. Jadi kemarin kita sudah membahas apa sih itu Pleistosen Tengah, apa sih Holosen Tengah, apa sih Pleistosen awal, Pleistosen akhir, Holosen awal, Holosen akhir gitu ya. Di sini pada lapisan Pleistosen Tengah juga banyak ditemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trinil ya. Namun di lokasi tersebut fosil penemuan Pithecanthropus erectus di Trinil ini sayangnya tidak ditemukan alat-alat atau perkakas yang biasa digunakan oleh manusia-manusia pada zaman Paleolitikum. Nah, kemudian yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Apa sih bedanya kebudayaan Ngandong dengan kebudayaan Pacitan? Secara sekilas atau secara garis besar memang sama ya, hampir sama. Ibu sampaikan bahwa kebudayaan masih terbuat dari batu, batunya pun masih kasar. Namun tambahannya di Ngandong kita dapat menemukan alat-alat atau perkakas yang terbuat atau senjata lah ya, yang terbuat dari tulang dan tanduk hewan. Ya, alat-alat tersebut berupa penusuk ujung tombak, kemudian ada mata tombak. Nah, selain itu ada alat yang terbuat dari duri pari. Nah, manusia pendukung di zaman Ngandong atau di kebudayaan Ngandong ini adalah Homo soloensis dan Homo swajakensis.
Nah, kalau kita lihat Homo soloensis atau Homo wajakensis seperti nama tempat ya, memang karena Homo soloensis ini adalah manusia, artinya manusia purba yang ditemukan di Bengawan Solo. Sedangkan Homo wajakensis adalah manusia purba yang digunakan di yang ditemukan di daerah Wajak. Nah, lihat ya, ada flex. Flex adalah salah satu perkakas yang digunakan pada masa pada masa Paleolitikum ya. Jadi di sini dilihat ada alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk di kebudayaan Ngandong. Oke, segitu saja dari Ibu. Nanti kita akan mempelajari lagi tentang manusia purba atau kebudayaan-kebudayaan manusia purba yang yang berasal dari zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Silahkan kalian mempelajari di rumah, membaca-baca dulu, banyak referensi ya sekarang, ada dari buku atau dari apa, banyak yang mempelajari tentang manusia purba. Kalian bisa tinggal searching aja, semua keterangan tentang manusia purba ada gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.